Sebenarnya itu Nabi Adam bukan manusia pertama. Apakah Quran ini dibuat oleh sang paus Atau dimiliki oleh atau sang paus? dimiliki sang paus? Nah, akhirnya beliau ya udah menerjemahkan Quran dengan gaya sastra itu. Saya membuat Quran sang paus, lalu ada Scene from the Unseen yang kerjasama dengan Skotlandia dan Salam Sinema, selamat datang di 13 Nadi Sinema. 13 Nadi Sinema ini adalah sebuah entitas perfilman di Indonesia yang sejatinya ingin memberikan manfaat untuk perfilman di Indonesia. Salah satunya adalah dengan podcast yang akan kita buat saat ini yang sedang berjalan. Dan perdananya kali ini adalah kita mengundang Mas Aristo. Tepuk tangan Mas Aristo. terima kasih. Terima kasih loh udah diundang jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh ya? Lumayan. Silakan Mas, boleh perkenalkan diri kepada teman-teman sinema. Dari mana dulu? Oke. Pertama Mas Aristo, ya backgroundnya apa nih dulu, terus kenapa sampai di titik ini menjadi filmmaker di dokumenter khususnya? Iya, nama saya cukup redundant ya, ada pengulangan ya. Oke. Ari Aristo, walaupun Arinya pertama itu pakai Y gitu ya. Oke. Jadi bokap tuh ya orang Sunda gitu ya. Orang Sunda pada saat itu kan senang dengan penamaan yang berima gitu kan. Iya. Jajang Surajang. Iya betul. Ya Natahyana gitu. Natahyana itu kan. Salah satunya juga saya gitu kan. Ari Aristo. Ari Aristo. Ya sebenarnya bokap tuh dulu senang dengan nama Arya dan Aristoteles. Oh, Gitu kan, oke. filsuf. Jadi bagaimana bisa dua nama itu menyatu dalam diri saya gitu ya. Jadi agak pengulangan gitu. Ya dulu bokap tuh konsepnya kayak gitu ya. Pengen saya tuh jadi orang yang Aristo itu kan yang kayak Aristoteles gitu ya, pemikir. Pemikir, oke. Ya walaupun hasilnya kayak begini ya, koplaknya kayak gini cek. Kalau latar belakang pendidikan mungkin ini ya, banyak yang sama dengan saya kuliah di IKJ. Oke. Tahun 98 tuh pada saat itu Krismon tuh? Krismon. Zamannya Krismon itu. Demo semua kan? Demo semua. Terus teman-teman saya dan saya semester 1 itu dan semester 2 lah, tahun pertama itu IPK-nya tuh 0, semua. Serius? Kenapa? Demo mulu. Oke. Pokoknya IPK 0, gitu ya. Jadi yang bisa lulus ke tingkat berikutnya itu ya alhamdulillah banget gitu ya. Dapat IPK 2 itu keren lah saat itu gitu. Pencapaian tertinggi tuh ya. Iya, dulu. Tapi ya suasana itu menarik sih ya bagi saya saat SMA belum pernah mengalami euforia semacam itu, datang ke kampus di mana pergolakan sosial politik juga berubah nih, bergeser gitu kan. Ya, gue ikut demo dan lain-lain gitu. Terus ya udah kuliah film, awalnya kan tertarik dengan dunia fotografi ya, dari SMA senang motret gitu ya, naik gunung suka motret. Terus pas mau kuliah juga pengen itu masuk jurusan fotografi gitu. Cuma ayah saya menyarankan kenapa nggak sinema aja sekalian gitu kan. Sinema itu juga ada fotografinya loh. Iya, salah satu ilmunya. Iya, dan bokap juga kan kameramen gitu kan, sinematografer senior gitu. Boleh sebutin bokap? Ki Haji Muhammad Soleh Ruslani. Ki Haji Muhammad Soleh Ruslani. Ya, dan Ki ya? Ki udah apa ya? Ki itu kayak level maestro kan? Maestro gitu. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin beliau dapat penghargaan Lifetime Achievement dari FFI. Oke, teman-teman. Dan makasih. Mas Aristo ini adalah salah satu anak dari maestro di Indonesia. Iya, bapaknya maestro ya, anaknya koplak. Enggak. Gitu. Menjelang maestro, nah justru ini kita beruntung nih menghadirkan calon maestro, bahkan udah maestro ya. Enggak jauh lah. Maestro itu kan kalau perjalanan karirnya itu udah panjang banget dan udah dianggap sosok guru lah oleh sinematografer lainnya gitu ya. Dan bokap tuh ya udah mengalami itu ya.
Tapi ikut sama sutradara besar gitu kan dari tahun berapa 60-an gitu. 60-an ya. 60-an. Tapi Nasab itu nggak pernah bohong, Mas. Nasab dan nasib. Nasab dan nasib gitu ya. Iya, iya, iya. Nasab bisa sama, nasib beda. Nasab bisa beda. Tapi nasabnya udah jelas kan. Ini kan salah satu maestro di Indonesia ini ibaratnya bapak dari Mas Aristo ini memang memberikan ibaratnya sentuhan di perfilman Indonesia. Secara nggak langsung darahnya mengalir ini Mas Aristo nih. Nah inilah. Tapi insya Allah ya Mas. Nah, terus lanjut lagi Mas. Kuliah film. Lalu setahun dan 2 tahun pertama lah ya. 2 tahun pertama tuh saya belajar film secara umum gitu kan. Nah kalau di IKJ itu di jurusan film, ketika tahun ketiga ada penjurusan lagi. Jadi major gitu ya. Dan saya kebetulan saat itu tertarik gitu dengan dunia dokumenter. Ya saya yang waktu itu belum banyak referensi mengenai film dokumenter gitu ya. Saya tahu dokumenter kan dari program-program televisi aja gitu. Yang mana itu cuma sebagian kecil sebenarnya. Dan ketika kuliah tuh di perkuliahan Mas Gerson gitu ya. Yang pengajar dokumenter, ya terbuka mata saya, wah dokumenter tuh begini gitu ya, dokumenter yang sinema gitu ya, yang memang film gitu, yang bisa dipertontonkan atau ditayangkan di bioskop. Ini ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut. Jadi umumnya nih kan kalau orang-orang nih mahasiswa nih tertarik ada film, film terus ini dokumenter kan, ya kan, pasti ada perasaan pengalaman pribadi nih, momen apa nih yang ibaratnya sampai jatuh cinta dengan dokumenter? Karena nggak semua orang tuh punya rasa yang sama kan. Maksudnya seperti apa sih kira-kira pengalaman bisa ceritakan nih ke teman-teman sinema? Bisa jatuh cinta langsung, gue pilih nih dokumenter. Sebenarnya sih film fiksi juga saya suka banget. Saya tuh senang banget film-filmnya David Fincher, Oliver Stone, gitu ya. Terus Kubrick, Wes Anderson kalau yang baru. Kalau Indonesia ada Edwin gitu. Ya. Mas Garin gitu, itu kayak orang-orang yang berpengaruh lah ya. Nah, ini kan semacam genre atau tipe film aja gitu sebenarnya. Nah, yang membuat saya tertarik ke dokumenter itu adalah justru sensasi ketika kita berhadapan dengan realita gitu ya. Kalau pengertian formalnya kan dokumenter itu creative treatment of actuality. Jadi perlakuan kreatif terhadap aktualitas. Nah, jadi aktualitas itu aja nggak cukup ya untuk menjadi sebuah dokumenter gitu ya. Nah, yang paling penting adalah perspektif si pembuatnya gitu. Nah, menurut saya yang menarik itu ya sensasi ketika saya berhadapan langsung dengan realita, dengan orang-orang yang real, hidup di kehidupan nyata, mempunyai dramanya, tanda petik dramanya sendiri, gitu, yang mana itu banyak nggak tersentuh ya, bukan sama sekali nggak tersentuh, banyak nggak tersentuh oleh film fiksi gitu. Nah jadi itu mungkin ya, nggak melulu saya tertarik karena film dokumenternya per se gitu. Justru sensasi ketika saya datang ke lapangan, observasinya ya, prosesnya, risetnya. Ada apa ya, pekerjaan yang mirip jurnalis. Atau malah kalau kata Mas Gerson tuh, dosen saya itu, ya dokumentaris itu atau pembuat dokumenter ya mirip ilmuwan sebenarnya, dia riset sendiri, observasi sendiri. Gitu. Nah itu mungkin Mas Aceh yang menarik ya. Dan ini kan sebenarnya nggak awam ya. Di Indonesia itu kan dokumenter ya. Maksudnya di TV sendiri jarang tuh program-program dokumenter kan. Dan kebanyakan itu ada di HBO atau Nat Geo kan segala macam ya kan. Nah, kan prosesnya itu kan kalau nggak salah butuh waktu berbulan-bulan, lama, segala macam. Bisa bertahun-tahun kan bahkan kan. Nah itu kenikmatan itu yang didapat atau mungkin itu yang tujuannya atau mungkin dari outputnya yang dicari dari Mas Aristo sendiri dalam proses ini? Iya, A sampai Z ya. Dari proses ketika saya mencetuskan premis itu sebenarnya juga udah menarik gitu ya. Sampai riset itu saya menikmati banget, datang ke lapangan.
ada hal-hal yang sebenarnya nggak diekspos oleh mungkin media jurnalistik atau media massa gitu. Ketika saya datang ke lapangan untuk meng-cross check, biasanya ada hal-hal baru tuh yang saya temuin. Oke, di luar dari ini riset itu ya? Di luar dari riset itu. Oh, ya. Oke. Dan bagaimana seorang filmmaker dokumenter itu berinteraksi dengan narasumber atau subjek itu ya, itu juga sebenarnya menarik gitu. Iya. Apa ya? Ya kalau saya ngerasain sih, saya belajar jadi manusia lagi gitu ya, ketika saya berhadapan dengan narasumber itu ya. Oke, tapi ada nggak sih dokumenter ini meskipun dia pada realitanya kayaknya faktanya dan aktualisasinya itu ada pesanan gitu, kepentingan tertentu gitu? Oh, pesanan. Misalkan gitu. Ini sebelum kita masuk ke filmnya Mas nih. Yang ada. Maksudnya dalam setiap produksi itu kan bisnis model banyak ya. Ada dokumenter yang juga berdasarkan pesanan sih. Kita tahu ada misalnya kementerian memesan sebuah program dokumenter itu juga sifatnya kan sudah tanda petik pesanan ya. Jadi kita sebagai production service itu juga ada gitu sebenarnya. Itu saya nggak menampik. Tapi ya semoga itu nggak mengurangi nilai atau esensi dari kita membuat dokumenternya sih. Iya. Sebenarnya pesanan itu juga bisa kita manfaatkan dan tetap kita bisa nikmati prosesnya kok. Iya. Dan menurut saya sih hal-hal kayak gitu harus diperluas, diperbanyak, dipublish kayak gitu ya. Maksudnya bukan hanya buat film di dokumenterinya, industrinya, tapi untuk kekuatan di masyarakat kita, bahwasanya kita punya orang-orang seperti beliau Sosro Kartono itu kan. Nah inilah kelebihan dari dokumenter di Indonesia, yang Mas lakuin selama ini kan. Nah ini baru salah satu dari ibaratnya tadi kan kita ngebahas apakah ada kepentingan di dalam sebuah industri film dokumenter, ternyata memang ada, tapi kepentingan positif pastinya kan. Nah ini substansi esensi dari dokumenter itu sendiri untuk membuat pondasi yang kokoh itu supaya tidak tercemar hal-hal kayak gitu gimana? Kepentingan itu gimana, Mas? Iya, kita harus ini ya, mungkin langkah pertama apa yang dilakukan oleh jurnalisme pada umumnya ya, itu kita cover both sides. Kita nggak bisa juga terlalu berpihak terhadap satu opini tertentu gitu ya. Kita cover both sides, lalu kita riset, ya kan. Nah dari situ kan kita punya analisis baru terhadap statement-statement sebelumnya gitu. Entah kita bisa mengcounternya atau justru mendukungnya gitu ya. Nah ini yang membedakan dengan jurnalisme, dengan dokumenter. Sebenarnya dokumenter itu bisa berpihak loh. Nah tapi keberpihakan itu harus di backup dengan data gitu ya, dengan riset yang kuat gitu. Itu sih yang agak membedakan. Selain sinematiknya ya. Iya, sinematiknya ya. Gitu sih. Oke, di Indonesia ini menurut Mas Aris tuh, seberapa banyak sih penonton dokumenter? Oke, kalau riset yang komprehensif tentang itu terus terang saya belum belum riset secara numeriknya gitu, jumlahnya gitu. Tapi saya bisa mengetahui dari dialog keseharian gitu ya, bagaimana dokumenter di OTT, di streaming platform itu juga udah mulai kembali hype gitu, naik. Kita tahu ada dokumenter yang baru-baru ini diproduksi oleh Netflix gitu ya. Ice Cold gitu ya. Itu kan dokumenter investigasi yang coba mendudukan lagi nih permasalahan atau kasus lama dari pembunuhan Mirna. Gitu ya. Itu ada hal yang mungkin kita bisa simpulkan bahwa publik tuh sebenarnya seneng kok film dokumenter. Itu Ice Cold itu banyak dibicarakan di anak-anak muda gitu ya. Nah mungkin yang
membedakan dengan luar gitu ya, misalnya maksudnya yang barat, negara-negara maju, kita belum ada tuh bioskop yang secara rutin menampilkan karya-karya film dokumenter gitu. Yang membedakan sih itu ya. Kalau minat sih saya yakin banyak. Minat banyak. Oke, perbandingannya sederhana gini. Misalkan ini 10 film umum, ya maksudnya fiksi gitu. Fiksi ya segala macam atau drama segala macam gitu kan. Dengan dokumenter 10 banding berapa nih? Kalau di bioskop kita? Ya, bioskop 10, dokumenter bisa lebih kecil. Lebih kecil, ya, banding 1, banding 2, 3. Iya, belum tentu dalam sebulan itu ada film dokumenter. Belum tentu ya. Yang ditayangkan di bioskop gitu ya. Nggak, maksudnya dari minatnya? Dari minat masyarakat Indonesia, dari Mas Ari sendiri? Tetap lebih banyak fiksi sih. Ya. Cuma dokumenter itu juga sudah cukup menarik minat lah anak muda gitu ya. Mereka juga baru tahu, oh dokumenter tuh bisa kayak gini ya. Oke. Nah ini dokumenter banyak ya macamnya. Oke, balik lagi ke tadi perihal background dari Mas Haris itu sendiri. Ini tadi kita agak sambil ngebahas soal background, ngebahas soal dokumenter. Nah, dari backgroundnya Mas Haris itu sendiri ini saat ini kalau boleh tahu, perjalanan berarti sudah kurang lebih 20 tahun ya untuk di dokumenter ya. Nah, jadi ketahuan umurnya. Ada berapa banyak nih sudah dibuat, terus suka dukanya membuat film dokumenter itu gimana sih? Iya, kalau dokumenter yang di luar televisi gitu ya, masih tergolong sedikit ya. Saya membuat Kurang Sampaus, lalu ada Scene from the Unseen yang kerjasama dengan Skotlandia dan Indox. Gitu. Scene from the Unseen. Atau bahasa Indonesia Merupa. 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 Terus ya Sosor Kartono itu. Di luar itu juga saya pernah membuat dengan Mas Aryo The First Step tentang konflik Madura dengan ini ya, dengan Dayak di Kalimantan Barat pada saat itu. Pasca konflik ya, bukan pas lagi konfliknya. Bukan pasca konfliknya. Terus lebihnya saya banyak juga memproduksi dokumenter untuk televisi gitu. Saya pernah in-house di beberapa televisi. Jadi ya ada kesempatan untuk bikin dokumenter terus gitu kan. Darahnya itu darah dokumenter banget ya. Iya sih. Tapi kadang nyari duit juga sih di fiksi. Jadi ya kebetulan di samping-sampingannya. Di 2 tahun terakhir ini saya juga ikut terlibat dalam produksi film cerita lah. Ya. Jadi Mas Haris itu ibaratnya menurut saya termasuk orang yang punya dedikasi tinggi terhadap dokumenter di Indonesia. Dan ibaratnya ya mungkin perlu nih generasi sekarang nih sebenarnya bisa dijelaskan nggak apa sih kasihkan dari nonton dokumenter sendiri, biar mereka tuh sebenarnya saya yakin generasi sekarang mereka tuh pengen banget menikmati dokumenter dengan ininya mereka, dengan selera mereka sendiri. Nah, apa sih yang membuat mereka supaya mereka itu tertarik nonton dokumenter menurut Mas Haris tuh pancingan bahasa kira-kira apa sih? Kalau dokumenter itu misalnya dokumenter begini loh, kira-kira apa tuh yang bisa bikin mereka tertarik? Ya kalau kata salah seorang teoris dokumenter itu Bill Nichols gitu ya. Sebenarnya film fiksi itu dalam beberapa part itu juga punya unsur dokumenter ya. Karena memang kita membuat film apapun genrenya nggak bisa lepas dari realita. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau dokumenternya itu sendiri yang memang genre dokumenter yang real gitu ya. Ya menurut saya pasti ya penonton tuh punya kejenuhan juga sih kalau misalnya selalu nonton film yang sifatnya eskapisme gitu ya. Betul. Yang jauh dari kenyataan gitu ya. Nah, dokumenter itu bisa kembali membumi gitu. Dan sebenarnya dokumenter juga punya banyak genre sih. Ada yang dokumenter cuma gambar sama musik juga ada. Ada kayak gitu? Ada. Nah, Indonesia ini kan begitu luas. Ini Mas Haris tuh, maksudnya ada istiadat, budaya, seni segala macam itu kan. Misalkan nih dokumenter ini menjadi sebuah tren.
menurut Mas Aris itu mungkin nggak seperti itu? Dan apa yang mau dibuat kira-kira? Dan pastinya luar biasa kan Indonesia bisa dikenal juga kan? Iya. Gimana menurut Mas Aris? Sebenarnya itu udah terjadi ya. Maksudnya dalam beberapa tahun belakangan ini kan para pembuat film dokumenter itu dari berbagai wilayah, berbagai kota di Indonesia itu membuat asosiasi, Cek. Oke, asosiasi film. ADN namanya, Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Gitu. Oke, ADN, Asosiasi Dokumenter Nusantara. Dokumentaris Nusantara. Ya. Mas Aris tuh ada di dalamnya? Ada Oke. anggota. Oke, nah Mas Aris tuh punya insight luar biasa dengan teman-teman, maksudnya untuk teman-teman soal dokumenter ya. Nah, menurut saya nih, ada salah satu karya Mas Aris itu nih, yang ibaratnya yang akan tayang di 13 Nadi Cinema juga. Ya, judulnya Paus. Quran Sang Paus. Quran Sang Paus. Nah, ini boleh tahu nggak sih, Mas? Awal muasal kenapa Mas Aristo ini mau membuat judul Quran Sang Paus? Quran ini kan sendiri kan dari bahasa Quran ya. Paus ini adalah paus kayak paus kardinal dari Katolik Vatikan. Dengan dari judul sendiri Quran Sang Paus. Pertanyaan dari film ini adalah mungkin ya kalau orang belum nonton filmnya kan, apakah Quran ini dibuat oleh Sang Paus atau dimiliki Sang Paus atau dari cara pandangnya Sang Paus atau mungkin dia ada hubungan dengan paus dari Vatikan atau enggak atau apa? Nah, awal muasal latar belakang pembuatan Quran Sang Paus ini, terus kenapa mau dibuat itu boleh ceritakan ya ke teman-teman semuanya? Iya, alasan kenapa saya memilih frase itu ya Quran Sang Paus, ya memang sengaja membuat atau memantik pertanyaan semacam itu sih, gitu kan. Tapi sebenarnya Quran Sang Paus sendiri adalah bukan paus yang ada di Vatikan Roma gitu. Bukan ya, Tapi paus di sini adalah paus sastra Indonesia. Jadi itu, paus ini paus dari sebuah simbol. Ya, paus sastra Indonesia itu kan julukan buat H.B. Yasin ya. H.B. Yasin, tokoh kritikus sastra yang sudah wafat gitu. Nah, itu sebenarnya kalau boleh cerita latar belakangnya sedikit. Saya itu kan kuliah lulus D3 tuh 2000-an awal gitu ya. Jadi ketahuan umurnya lagi. Kuliah 98 terus 2003. Terus saya kerja lah, kerja mana-mana. Nah, baru melanjutkan kuliah lagi S1 itu di 2012. Nah, 2012 itu udah mulai mikir apa ya tugas akhir yang affordable gitu, yang agak terjangkau untuk saya, yang bisa saya produksi gitu ya untuk tugas akhir gitu. Nah, akhirnya ngobrol sama Mas Kusdon ya, salah satu dosen IKJ gitu. Lu kenapa nggak riset di ini aja, di PDS H.B. Yasin gitu kan, deket situ gitu kan. Bikin biografi tentang beliau gitu kan. Nah, saya tertarik tuh dengan saran itu kan. Akhirnya saya riset dengan tujuan ingin membuat dokumenter biografi H.B. Yasin. Awalnya tuh ya? Awalnya gitu. Lalu saya riset, saya baca-baca lagi karya-karya beliau gitu ya. Dan tertarik gitu di tahun 70-an akhir, Pak H.B. Yasin ini pernah menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa sastra dan menimbulkan polemik pada saat itu. Di tahun 70-an itu? 70-an itu. Dan sampai akhirnya beliau dipenjara gitu. Gara-gara itu? Gara-gara beliau menerjemahkan Al-Quran dengan karya sastra? Dengan maksudnya tulisan sastra gitu ya? Ya, Pak H.B. Yasin ini sebenarnya sebelum menerjemahkan itu kan dikenal sebagai bukan ahli agama gitu kan. Itu yang menjadi kontroversi ya, karena dia bukan ahli agama. Kontroversi gitu. Sebelumnya juga sempat tersandung kasus menerbitkan Langit Makin Mendung gitu ya. Itu cerpen Ki Panji Kusmin yang dianggap menistakan agama lah pada saat itu. Pada saat itu? Iya. Dan beliau itu dipenjara karena itu, gitu kan. Pak H.B. Yasin itu dipenjara karena beliau membela bahwa ini sebenarnya bukan menistakan agama gitu. Nah, artinya image
image Paha Yasin ini tanda petik gitu ya, agak berbeda gitu. Itu udah mulai muncul tuh pasca 60-an gitu ya. Nah, akhirnya ketika beliau kehilangan istri beliau gitu ya, beliau tuh sedih gitu kan. Lalu mulai setiap hari membaca Quran. Maksudnya istrinya wafat? Istri Pak Habib Yasin wafat. Lalu mencoba mentadaburi gitu, mentadaburi Al-Quran, dan ya ada ide untuk menerjemahkan Quran. Dan penerjemahan Qurannya itu beliau lakukan selama perjalanan ke Eropa, ke beberapa negara-negara ya, oke. Ya gitu. Dan salah satu semacam influencer atau pemengaruh beliau itu adalah terjemahan Qurannya Abdullah Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali ini orang Inggris keturunan India yang juga pernah menerjemahkan Quran dengan gaya sastra gitu. Nah, akhirnya beliau ya udah menerjemahkan Quran dengan gaya sastra itu. Dan itu polemik lagi. Di India, di Inggris saat itu? Enggak, yang nggak tahu ya, kalau yang Abdullah Yusuf Ali itu saya pikir nggak polemik. Tapi di Indonesia ketika Habib Yasin itu menerjemahkan, rame lagi tuh, sampai dipertemukan antar ulama, cendekiawan, ahli-ahli gitu untuk tanda petik menyidang beliau gitu. Ibaratnya bahasa... Ya, minta pertanggungjawaban beliau. Kenapa bikin terjemahan Al-Quran dengan pakai gaya sastra? Iya. Kayak itu. Tahun 78. Wow. Itu penerbitnya Jambatan ya. Jambatan. Masih ejaan lama gitu. Oke. Ya sebenarnya kalau mungkin secara visual menerjemahkannya itu dengan gaya puisi gitu sebenarnya mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kan Pak Habib Yasin ini adalah sastrawan juga ya. Saya bisa bilang dia sastrawan walaupun lebih dikenal sebagai kritikus sastra gitu. Bukan hanya secara visual beliau menerjemahkan dengan gaya puisi, tapi diksinya itu kadang secara umum bermasalah gitu. Tanda petik. Diksinya ini ya kadang. Iya gitu ya. Ya kayak misalnya penerjemahan surah Al-Baqarah ayat 30 gitu kan. Pada umumnya kan diterjemahkan sebagai ini ya, dialog antara malaikat dengan Allah gitu ya. Yang mempertanyakan tanda petik mengapa memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, padahal dia akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di mana-mana gitu ya. Nah, dari pemilihan kata, kalau secara umum kan disebut mengapa engkau memilih Adam sebagai khalifah. Tapi kalau di terjemahannya Pak Habib Yasin itu dibuat akankah gitu. Nah, ada salah satu statement dari sastrawan Sufi ya, Pak Abdul Hadi, yang kebetulan juga menjadi narasumber di film ini, yang menyatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa sebenarnya itu Nabi Adam bukan manusia pertama. Dari bahasa sastranya. Iya, artinya ada indikasi dengan pemilihan diksi seperti itu. Maknanya bisa. Iya, maknanya bisa beda. Bisa beda, ambigu ya. Ada orang-orang yang seperti Pak Abdul Hadi itu menerjemahkan seperti itu. Karena kan Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang mungkin kita bisa kelompokkan sebagai Homo sapiens ya. Ya kita keturunan Homo sapiens. Homo sapiens ya. Tapi kan sebelum-sebelumnya itu kan ada ya Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Neanderthal. Iya. Gitu. Pelajaran geografi dulu tuh ya. Iya, antropologi dulu ya. Semacam itulah. Ya, dan banyak Pak Habib Yasin juga banyak memakai istilah-istilah yang arkaik ya, yang agak klasik, yang kadang memakai
padanan kata Melayu yang udah nggak dipakai lagi gitu ya di Indonesia. Tapi orang Malaysia mungkin mengenal gitu. Oke. Nah, balik yang tadi awal kenapa mau buat Quran Sang Paus. Jadi ada cerita bahwasanya zaman dulu di tahun 60-70 Pak H.B. Yasin ini diibaratkan seorang paus. Jadi orang kalau mau melakukan sastra harus lewat dia dulu, begitu. Dan itu sindiran, kalau boleh tahu ceritanya gimana, Mas? Kenapa dia disebut Sang Paus ini? Iya, Paus Sastra Indonesia itu sebenarnya kan ejekan ya. Ejekan. Awal itu ejekan dari Pak Gayus Siagian. Pak Gayus ini adalah kritikus film, wartawan dan budayawan. Zaman itu ya? Zaman itu. Jadi itu sindiran kepada Pak H.B. Yasin bahwa kenapa sih karya sastra itu harus melewati beliau dulu untuk dikurasi gitu. Oke, makanya disebut. Iya, ini semacam ini otoritas yang tertinggi banget nih, sama halnya dengan Paus di Vatikan Roma. Gitu. Jadi anak-anak buahnya itu seolah-olah kayak kardinal gitu. Nah itu sebenarnya sindiran, tapi Pak H.B. Yasin saat itu nggak terganggu gitu ya. Jadi ya memakai, maksudnya membebaskan aja ada berpendapat seperti itu ya. Iya, disematkannya julukan itu gitu. Sang Paus Sastra maksudnya ya. Iya, Sang Paus Sastra Indonesia gitu. Jadi memang beliau itu mengkurasi karya-karya sastra, baik cerpen, cerita panjang dan lain-lain itu. Supaya terbit di majalah sastra gitu kan. Zaman itu ya? Iya, zaman itu. Apa majalahnya? Majalahnya banyak sih, saya lupa gitu. Tapi pokoknya hampir di setiap redaksi itu Pak H.B. Yasin punya andil lah. Punya andil dia. Iya, gitu. Oke. Dia paling tertinggi ya, otoritas tertinggi ya? Kuratornya lah ya. Kurator ini boleh terbit, ini enggak gitu. Otoritas tertinggi sastra. Iya, sampai gitu Pak ya? Taufik Ismail aja dulu dikurasi oleh beliau gitu. Iya, Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail. Ya. Sastrawan besar saat ini ya. Sastrawan besar aja dikurasi gitu ya, sama beliau gitu. Iya, emang paus sastra gitu. Pas banget. Oke, nah itu awal muasal kenapa pengen dibuat Paus Sang Sastra. Nah, berapa lama risetnya? Proses produksi berapa lama sampai terjadinya hasil dari film ini, Mas? Kalau boleh tahu. Iya, saya 2012 itu ketika kuliah S1 lagi, sebenarnya sudah mulai riset pelan-pelan gitu tentang sosok H.B. Yasin gitu ya. Tapi mulai mengerucut itu di tahun 2013, mengerucut dalam arti saya sudah mau menentukan fokus di situ. Fokus ke bacaan mulia. Nama terjemahannya adalah Al-Quranul Karim Bacaan Mulia. Karya H.B. Yasin gitu. Al-Quranul Karim Bacaan Mulia. Bacaan Mulia. Nah, ya kira-kira berarti 2 tahunan ya. 2 tahunan untuk riset sebelum produksi ya? Iya, saya pelan-pelan. Saya datang ke PDS H.B. Yasin, ketemu Mbak Rita, salah seorang kemenakan almarhum H.B. Yasin gitu ya. Ya cerita-cerita gitu. Lalu mengurasi juga artikel-artikel yang terkumpul di PDS H.B. Yasin gitu ya. Saya baca-baca. Saya baca juga salah satu kopi Bacaan Mulia itu ya, dan memang menarik sih menurut saya. Apa yang kira-kira bikin Mas menarik? Ini tanpa kita memahami atau menadaburi lebih dalam, itu sebenarnya sama halnya kita membaca karya sastra gitu yang indah gitu ya. Jadi kita punya keasikan tertentu gitu ketika membaca terjemahan H.B. Yasin gitu. Pemenggalan kalimatnya, terus diksinya, dan layer-layer di baliknya itu, gitu. Itu menarik banget. Sayang banget nggak diterjemahin. Justru itu sebenarnya membantu orang kan, awal atau mungkin ya dikhawatirkan kenapa polemik itu, khawatir pemaknaannya itu berbeda. Nah, selama kan ini kan ada kaitan dengan ini Quran ini kan kitab suci ya, ibaratnya untuk umat manusia khususnya Islam. Nah, dari pandangan kitab suci ini, kalau nggak salah, mungkin saya sedikit mungkin mendengar dari salah satu orang tua, bahwasanya Al-Quran ini dibaca oleh siapapun, ini punya penafsiran berbeda. Dan bahkan
Dan bahkan ya kalau misalkan yang menerjemahkan Al-Quran ini sendiri, ya memang dia orang yang tahu bahasa, tahu ini. Tapi buat orang awam, mungkin dia punya pemaknaan lebih luas daripada terjemahan itu. Betul nggak? Dan mungkin Pak Habib Yasin melalui keilmuan sastranya seperti ini yang dilakukan. Atau Iya. Sebenarnya Pak Habib Yasin juga sempat belajar bahasa Arab gitu ya di UI kalau nggak salah. Oke. Jadi penguasaan bahasa Arabnya juga cukup. Oke. Tapi yang menjadi polemik saat itu adalah beliau bukan dari kalangan santri. Iya, santri atau ulama. Ulama pesantren atau Iya, betul. Itu yang mungkin menjadi kontroversi ya. Jadi kontroversi karena memang ada disiplin tertentu gitu ya untuk bisa menerjemahkan Quran. Dia harus paham fikih, asbabun nuzul, terus ayat-ayat mutasyabihat dan lain-lain gitu. Itu kan harus paham dan biasanya yang paham itu adalah orang-orang yang belajar secara formal kan, entah itu di pesantren, di sekolah Islam, gitu, sekolah Islam. Ya itu yang menjadi polemik saat itu. Gitu. Dan mungkin yang menjadikan polemik itu lebih besar lagi adalah kan tahun 70-an itu masih tersisa trauma-trauma ini ya, Red Scare gitu ya. Maksudnya setelah 65 itu kan, ya. Pemberontakan zaman kiri, kanan, kiri moderat ya. Ya, justru pada saat itu Habib Yasin dia yang nggak terlalu mendukung terhadap politik sebagai panglima gitu. Jadi bagi beliau adalah ya seni itu nggak bisa dihakimi. Jadi ketika salah satunya ada cerpen Ki Panji Kusmin, Langit Makin Mendung, atau terjemahan Al-Qurannya beliau itu dihakimi, itu sama aja menghakimi imajinasi orang gitu. Itu sih yang dipertahankan oleh beliau itu. Itu zaman itu karena masih banyak ya itulah mungkin ada proses transisi trauma mungkin dalam politik Indonesia. Nah kalau di Indonesia, kalau misalkan pola pandang caranya Pak Habib Yasin zaman itu dilakukan sekarang itu beda cerita kan? Mungkin gitu ya. Orang bisa menerima ya. Tapi itulah masa kan ibaratnya pembelajaran kedewasaan dari sebuah bangsa kan dari orang-orang hebat seperti Pak Habib Yasin itu sendiri. Nah, selama proses pembuatan produksi ini banyak nggak Mas menemukan hal-hal yang tadi kejutan-kejutan selama proses ternyata Pak Habib Yasin atau mungkin prosesnya mendapatkan hal itu, kira-kira boleh nggak diceritakan ke teman-teman sinema? Di film Kurang Sang Paus ini sebenarnya saya relatif baru dalam gaya film yang sifatnya ekspositori gitu ya, yang banyak wawancara. Saya itu kebanyakan lebih banyak memakai pendekatan observasional atau verite gitu ya. Nah, justru saya ketika membuat tampilan wawancara dengan narasumber ini, itu eksperimen buat saya gitu. Jadi saya sengaja jarang menyisipkan insert gambar di situ. Justru ingin membuat supaya dialog atau wawancara antar narasumber ini punya continuity gitu, kesinambungan. Artinya saling berkelindan lah, saling intertwining gitu ya. Jadi itu susah kalau misalnya itu selalu diberikan insert gitu. Nah, yang menarik di film ini adalah saya menggabungkan beberapa narasumber ahli gitu ya. Ada Pak Ulil Absar Abdallah gitu ya. Cendekiawan Muslim ya. Cendekiawan Muslim. Ada Pak almarhum Sapardi. Almarhum Pak Mokhtar Pabotingi. Lalu ada Pak Haidar Bagir yang pemilik Mizan gitu. Lalu ada Pak Taufik Ismail, ada Pak Abdul Hadi. Ada juga Pak Afif Hamka yang putra Buya Hamka gitu. Karena Buya Hamka kan yang membela ketika Habib Yasin ini dipersekusi ya. Zaman itu tahun 70 itu ya? Sebelumnya juga yang waktu dipenjara karena membela Ki Panji Kusmin itu.
Buya Hamka membela Abe Yasin. Oke. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu, nggak masalah dalam sastra gitu ya. Nah jadi ya polemik itu saya usahakan tampil di film ini melalui dialektika itu ya antar para profesor, para ahli-ahli, para ahli gitu. Dan sebenarnya secara esensi itu relate loh dengan permasalahan kita saat ini atau pada saat saya membuatnya gitu ya. Bahwa kita belum bisa lepas loh, belum bisa maju dari tanda petik penghakiman terhadap tafsir ya. Tafsir dalam hal ini bukan hanya tafsir kitab suci, tapi bagaimana kita tahu misalnya antar mazhab tuh saling menghakimi, gitu, antar organisasi itu saling menghakimi, itu yang sebenarnya menurut saya absurd. Antar agama juga saling menghakimi gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita memberikan ruang buat diskusi, sebagaimana halnya dalam film ini gitu ya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita banyak kesamaan loh daripada perbedaan. Itu yang jadi permasalahan kan mereka nggak bisa melihat perbedaan ya. Mungkin dari zaman itu ya kenapa tahun 60 Pak Abe Yasin dipersekusi, bahasa seperti itu ya, sampai di penjara tahun 70-an ya. Di penjara berarti 2 kali ya beliau? Di penjara sekali, yang ketika Ki Panji Kusuma. Tapi untuk yang di Quran yang nggak di hanya di saya kira nggak sampai di penjara. Di sidang aja ya. Tapi ya cukup melelahkan juga ya sidangnya gitu ya. Dan itu bisa dibilang itu semacam bentuk tanda petik penghakiman terhadap beliau juga sih. Gitu. Oke. Beliau itu kan ada rekaman sidang beliau gitu ya, dan beliau ketika sidang tuh selalu membawa buku-buku rujukan untuk memperkuat argumennya gitu. Ya ini penting banget nih Mas. Jujur ini insight yang luar biasa buat generasi saat ini ya, untuk mengenal ibaratnya Indonesia dalam dunia sastra ya, terutama ibaratnya ada seorang menurut saya yang sangat luar biasa seperti Pak Abe Yasin, sastrawan yang hebat, punya pandangan mandiri ibaratnya berbeda, tapi dia tafsir yang beda tapi mendapatkan sebuah persekusi zaman dulu ya. Nah ini kenapa penting menurut saya, karena ini anak-anak sekarang ini mereka tuh perlu belajar juga dari para ahli dan film ini adalah sebuah film yang memberikan sesuatu pencerahan. Jadi disarankan untuk para nonton di generasi saat ini nonton film 13 Nadi Cinema. Di 13 Nadi Cinema, Quran Sang Paus, karya dari Mas Ari Aristo. The Pope's Quran. The Pope's Quran bahasa Inggrisnya. Ini kalau misalkan para generasi saat ini nonton, ini yang sudah terpapar sosmed, yang sudah terpapar mungkin cancel culture, yang merasa dirinya gue paling benar dalam satu mazhab, dalam satu kelompok gitu kan, cyberbullying. Nah ini kayaknya penting banget nih ya. Nah kira-kira nih ada pesan apa nggak kira-kira buat penonton, calon penonton dan penonton dari Quran Sang Paus ini? Iya, kalau pesannya ya nonton film ini ya di 13 Nadi Cinema. 13 Nadi. Hanya di 13 Nadi Cinema film ini kan. Tapi yang kalau saya boleh merelate dengan keadaan kita sekarang adalah ini ya mungkin ya. Sebenarnya polemik itu sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita bangsa yang sudah banyaklah mengalami polemik atau konflik yang banyak gitu ya, baik itu di budaya, politik, sosial, dan lain-lain. Terus saya ingin memberikan pesan melalui film ini bahwa sebenarnya perbedaan pendapat itu biasa aja sih. Ya maksudnya itu. Ya indah-indah aja gitu ya, asal kita terbuka gitu terhadap berbagai sudut pandang gitu ya. Kita nggak mungkin memaksakan satu opini kita terhadap orang lain yang sebenarnya kalau kita pandang dari sisi lain itu sebenarnya malah lebih indah kok. Betul. Ada sudut pandang lain kayak Mas Aceh gondrong, saya begini. Itu kan saya nggak, Mas Aceh kan nggak menghakimi saya yang
pakai pomade gitu kan. Ya kan enggak. Dan sebaliknya juga gitu. Tapi kita bisa ngobrol gitu kan. Saya pakai kemeja, Mas Aceh pakai kaos gitu. Indahnya perbedaan ini ada di podcast ini ya. Iya, kita bisa sambil ngopi. Ini teh, ini kopi, ini kan perbedaan selera juga ya kan. Gitu. Perbedaan ini. Jadi nggak ada masalah dengan perbedaan gitu. Oke, ini pesan dan pesannya yang mau disampaikan. Bahkan ketika perbedaan itu dalam hal yang dianggap sakral ya, seperti Al-Quran gitu. Ketika kita menafsirkan Al-Quran pun, walaupun kita dalam satu madrasah nih, dalam satu pengajian, pasti tafsiran satu orang dengan orang lain ada perbedaan. Ya dong. Betul. Pasti ada perbedaan. Perbedaan itu indah. Nah, terutama Indonesia kan juga berbeda-beda satu jua itu yang menjadi. Diverse banget apa? Diverse, beragam banget. Gitu. Sangat beragam. Oke. Nah, Mas Aristo, dengan karyanya Quran Sang Paus ini, harapannya nih dan pesan ke generasi sekarang itu apa yang bisa disampaikan? Sangat tua banget gue. Gue juga masih generasi muda. Kita masih muda. Maksudnya untuk mungkin ya elder milenial. Kira-kira harapannya supaya mereka menjadi pribadi seperti apa dari menonton film ini kira-kira gitu. Iya, nggak ada yang terlalu ini sih, nggak ada yang terlalu apa ya, ideal banget gitu kalau saya memberikan pesan gitu ya. Saya justru ingin memperkenalkan adanya media dokumenter gitu ya. Oke. Sebenarnya dokumenter itu juga asik kok, asik ditonton, asik untuk diproduksi gitu. Dan dokumenter itu bukan hanya tontonan orang tua gitu kan, yang selalu serius. Kita juga banyak melihat misalnya kita tonton di festival-festival film, itu juga banyak tuh ragam dokumenter. Bahkan festival film Madani kemarin itu dibuka dengan film dokumenter Palestina, gitu ya. Dan itu menarik banget sih. Dan pada saat itu anak muda banyak nonton dan mendiskusikan itu setelah menontonnya, gitu. Yang saya harapkan justru membuka diri, maksudnya teman-teman yang lebih muda ini untuk membuka diri terhadap berbagai ragam media gitu ya, bukan hanya media yang sifatnya cuma di bawah 1 menit, gitu. Langsung di scroll gitu. Itu nggak apa-apa sesekali gitu. Tapi kita juga perlu tuh media-media yang kita harus memusatkan perhatian dengan agak lama gitu ya. Kan ada kecenderungan gitu ya kalau misalnya nonton di sosmed, berapa detik gitu. Ya, kalau dengan nonton film lagi, kembali ke bioskop, datang ke berbagai festival film, diskusi dengan pembuatnya, dengan komunitas, itu pasti membuat kita juga lebih terbuka gitu ya pikirannya. Gitu betul. Dan ini semoga mencerahkan ya teman-teman sinema, khususnya penonton 13 Nadi Sinema, supaya kita juga terus berkarya apapun itu, tapi media itu tidak dibatasi. Ya, maksudnya salah satunya adalah dokumenter adalah salah satu media yang untuk menyampaikan sebuah karya, sebuah pesan juga, pesan yang memiliki sebuah ilmu yang ibaratnya teman-teman sendiri bisa dapatkan dari menonton ini ya. Nah, dari Mas Aristo sendiri, kira-kira ada nanti ke depan nih punya rencana ini bikin film dokumenternya berikutnya apa, kira-kira rencananya bagaimana? Sebelum kita mengakhiri dari podcast ini. Iya, saya ada beberapa beberapa ide gitu. Saya kan dulu tahun 2000-an itu pernah riset setahun lah ya, Rumah Sakit Jiwa Bogor gitu. Dan footage itu masih banyak. Ini harus dibuat, Mas. Film dokumenter. Nanti judulnya. Kita doakan semoga film berikutnya dari Mas Aristo ini untuk dokumenterinya bisa terwujud. Amin, terima dan kasih. Karya-karya berikutnya, entah karya fiksi juga, entah karya dokumenter juga ini. Dan thank you banget Mas Aristo dari obrolan kita perihal dokumenter. Tadi kita ngebahas dari sisi cukup banyak ya, dari perjalanan luas ke umum, maksudnya
sampai ke pembuatan. Tapi kayaknya kurang gitu ngobrol seperti ini. harus lebih ini lagi ya. Kopinya harus nambah. Harus nambah lagi kayaknya nih. Kopinya harus nambah. Oh ya, tanya gitu. Oke, terima kasih dukungannya semuanya. Ini teh jangkung dari Kopi Jangkung. Kopi ini Jangkung. Kopi. Iya. Kopi Jangkung rasanya oke banget. Ini rambut gue malah makin panjang ini. Pengaruh ya. Pengaruh banget nih. Ini kalau saya hazelnut coffee. Hazelnut. Ini habis gini ide-ide langsung keluar nih dari Mas Aris habis minum ini. Iya. Ya, tadi nyerocos mulu gara-gara. Iya. Wah, inilah serunya di podcast kita ini ya mengalir tak terasa tapi ya begitu memberikan. Semoga nggak kapok ya. Semoga nggak kapok kan. Justru nanti berikutnya kita harus ada Mas Haris terus nih. Oh iya. Oke. Jadi co-host. Jadi co-host. Saya pakai mic ya. Saya pakai mic ya. Juga sama. Gitu. Ini luar biasa banget Mas Haris. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari podcast 13 Nadi Cinema. Semoga karya-karya Mas Aristo selalu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Mas Aceh, 13 Nadi Cinema. 13 Nadi Cinema, dan ya kita tunggu teman-teman sinema untuk nanti dari narasumber berikutnya bersama juga saya Aceh dan Mas Ari Aristo. Terima kasih, salam sinema semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.